Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang menjemput hari depan yang penuh harapan. Sebelum lebih jauh kita menyimak kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Kami bermohon kepadamu Allah Roh Kudus, urapilah hati pikiran kami. Berikanlah Tuhan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, firman-Mu Bapa di surga beroleh tempat di dalam hati pikiran kami. Terlebih hamba-Mu yang hendak untuk menyampaikan firman-Mu ini Bapa, mari Tuhan urapi jalan pikiran hamba-Mu. Demikian juga Tuhan kata demi kata, biarlah semua Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan semua ada dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku
demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membacakan dan juga mendengar firman Tuhan dan selalu rindu dan haus akan berkat Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 ini adalah berbicara bagaimana saudaraku kehidupan bangsa Yehuda yang ada saudaraku di daerah Yerusalem dan juga di Judea pada waktu itu mengalami sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Apa yang mereka perbuat? Ternyata yang mereka perbuat lebih banyak munculnya nabi-nabi palsu yang mencoba menubuatkan sesuatu kepada bangsa Yehuda supaya mereka itu mendengarkan nabi-nabi palsu ini, yang tujuan daripada nabi-nabi palsu ini adalah membuat hubungan orang Yehuda ini atau bangsa Yehuda ini supaya menjauh dari hadapan Tuhan. Dan ketika hal itu saudara-saudaraku yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini, bagaimana membuat yaitu bangsa Yehuda ini murtad dari hadapan Tuhan, ketika itu juga muncullah yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah merupakan nabi yang telah Tuhan pilih mulai dari sejak kandungan. Sampai dia bertumbuh menjadi dewasa. Dia adalah nabi yang betul-betul mempersembahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, yang hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Lalu Tuhan pakai yaitu Nabi Yeremia ini secara luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan kepada Nabi Yeremia? Nabi Yeremia ini benar-benar alat penyambung lidah Tuhan untuk memulihkan atau untuk meluruskan pemahaman bangsa Yehuda yang tadinya mereka itu sudah mulai menyimpang dan juga murtad oleh karena pengaruh-pengaruh nabi-nabi palsu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yaitu Nabi Yeremia yang walaupun berupaya meluruskan yaitu jalan bangsa Yehuda ini, ternyata bangsa Yehuda ini lebih memilih dengar-dengaran yaitu kepada nabi palsu daripada kepada Yeremia yang adalah nabi yang benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga suatu hari saudaraku, oleh karena yaitu kemurtadan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini, akhirnya bangsa Yehuda ini pun saudaraku harus yaitu mengalami penghukuman. Dengan cara apa? Orang-orang ini terbuang dari negerinya yang ada di Yerusalem, yang ada di Judea, terbuang oleh Tuhan melalui hambanya atau kepanjangan tangannya Nebukadnezar. Yang walaupun Nebukadnezar ini saudaraku bukan anak Allah, tetapi terkadang Tuhan memakai saudaraku yaitu orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun untuk melampiaskan apa? Yaitu amukannya atau mungkin murkanya terhadap yaitu bangsa-bangsa yang tidak lagi menghormati Tuhan, termasuk yaitu bangsa Yehuda. Maka pada waktu itu juga Nebukadnezar mengangkut semua yaitu penduduk yang ada di tanah Yudea atau penduduk bangsa Yehuda ini dibuang ke tanah Babel. Termasuk saudaraku yaitu rajanya, Raja Yokhanya bersama dengan permaisuri, termasuk yaitu tua-tua, termasuk nabi-nabi, termasuk imam-imam yang ada di sana diangkut lalu dibuang ke tanah Babel. Itulah saudaraku yang kekasih yang terjadi bagi orang yang melupakan Tuhan atau mulai saudaraku memalingkan yaitu iman kepercayaannya kepada bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi kepada ilah-ilah yang lain yang ditentang oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi bisa kita bayangkan bahwa orang yang sudah terbuang itu pasti kehidupannya susah, pasti kehidupannya sengsara, pasti kehidupannya tidak nyaman. Itulah sebabnya saudaraku di dalam pembuangan itu, karena memang merasa tidak nyaman, merasa mereka tidak tenang lagi di dalam pembuangan itu, maka pada suatu hari saudaraku Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Lalu Yeremia ini saudaraku yaitu mencatat atau menyimak semua apa yang Tuhan mau tentang kelanjutan kehidupan bangsa Yehuda yang telah terbuang di tanah Babel atau di bawah kerajaan daripada Nebukadnezar. Tulisan-tulisan yang disampaikan yang dialamatkan kepada Raja Nebukadnezar, tetapi sesungguhnya firman ini ditujukan kepada tua-tua bangsa Yehuda, ditujukan kepada imam-imam dan juga nabi-nabi yang ikut diangkut, dan termasuk kepada raja dan permaisuri yang sekarang sedang berada di tanah Babel. Isinya apa dikatakan saudaraku? Isinya sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa
Walaupun mereka ini seketika harus yaitu mengerang dalam kesusahan, dalam keterbatasan, dan juga dalam kesusahan di dalam pembuangan. Ternyata saudara-saudaraku, kalau mereka suatu hari kembali kepada Tuhan, kalau kembali mereka beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, maka Tuhan rancangkan kepada mereka. Rancangan apa? Dia katakan rancangan yang Tuhan akan rancangkan kepada mereka itu yang pertama, Tuhan akan berikan kepada mereka yaitu rancangan damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera merupakan kebutuhan yang paling saudaraku dibutuhkan oleh siapapun. Sebab apa? Dengan adanya damai sejahtera saudaraku, hidup kita ini merasa berarti. Hidup kita ini bisa mengalami ketenangan. Hidup kita ini saudaraku yang kasih bisa terbuka jalan yang terbaik untuk memiliki masa depan yang cerah. Maka Tuhan katakan, ada pun rancangan yang kuberikan kepadamu adalah yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan yang sangat luar biasa saudaraku. Siapapun dari antara kita butuh damai sejahtera. Siapapun saudara yang kasih, orang-orang yang ada di sana atau masih jauh saudara-saudaraku, yaitu dari mengenal Tuhan, juga membutuhkan damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa, Raja Damai. Dia adalah saudaraku sumber daripada segala damai sejahtera melalui kehadiran kuasa Roh Kudus. Dia katakan rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan yang kedua yang Tuhan katakan saudaraku, aku akan memberikan kepadamu yaitu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika bangsa Yehuda ini saudaraku sepertinya putus asa, sepertinya melihat yaitu masa depan mereka sudah suram. Karena apa? Sekarang mereka bukan lagi tinggal di negerinya, tetapi mereka itu menjadi tawanan yang terbuang di tanah Babel. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Sekalipun mereka itu di tempat yang suram saudaraku, jauh yaitu dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, ternyata saudaraku mata Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah yaitu melupakan mereka. Tetap saudaraku, sekalipun mereka menjadi bangsa buangan, tetap juga kasih Tuhan, perhatian Tuhan saudaraku tertuju kepada mereka. Maka apa yang Tuhan katakan? Dia katakan, aku akan memberikan kepadamu yaitu hari depan yang dikatakan aku memberikan kepadamu yaitu hari depan yang penuh harapan. Ada saudaraku masa depan yang penuh harapan yang Tuhan tawarkan kepada bangsa-bangsa Yehuda. Dengan catatan apa dia katakan? Apabila kamu yaitu berseru berdoa kepadaku, apabila kamu berseru berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Saudaraku, pemulihan hanya dimungkinkan ketika yaitu bangsa Yehuda ini mau saudaraku berseru berdoa, mau berseru saudaraku yang kasih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan mereka. Yang kedua juga supaya yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan saudaraku dapat yaitu menjadi milik bangsa Yehuda ini. Hal yang kedua dia katakan, kalau engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, kalau engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan aku. Berarti kita lihat saudaraku, sekalipun Tuhan yang merancangkan saudaraku yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, tidak boleh saudaraku direspon dengan diam-diam saja. Ternyata saudaraku yang Tuhan mau yaitu kalau ingin damai sejahtera, kalau ingin saudaraku keberhasilan itu menjadi milik bangsa Yehuda, kalau ingin itu mereka dipulihkan, dikembalikan dari pembuangan tanah Babel, kembali mereka ke negerinya yaitu di tanah Judea, kembali mereka dikembalikan yaitu ke Yerusalem saudaraku, ada hal yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda ini. Dikatakan yang pertama, mereka harus mulai yaitu membangun diri mereka menjadi saudaraku pribadi yang selalu gemar berseru memanggil nama Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang selalu gemar berdoa. Sebab apa Tuhan katakan di dalam Roma pasal 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan maka ia akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, seruan bangsa Yehuda ini akan menjadi kunci saudaraku, yaitu keselamatan menjadi milik mereka. Yang kedua dikatakan saudaraku, apabila engkau sungguh-sungguh mencari aku, kesungguhan untuk mencari Tuhan itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mari kita saudaraku bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Sebab suatu hari saudaraku, di mana suatu hari tidak bisa lagi ditemui Tuhan. Tetapi saya mau pastikan kepada saudara, hari ini engkau mendengar firman Allah, hari ini engkau saudaraku yang kasih dengar, yaitu hari ini engkau saudaraku bersikalah untuk melangkah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Zaman di mana kita hidup sekarang ini adalah zaman anugerah, zaman di mana Tuhan membuka tangannya
dirinya kepada siapapun saudaraku yang datang kepada Tuhan. Tuhan mau tolong, Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau meteraikan keselamatan di dalam dirinya. Lalu yang saya perhatikan saudaraku, kalau Tuhan telah yaitu menjanjikan rencana atau rancangan yang paling indah, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Apa yang Tuhan inginkan, yang harus dilakukan oleh bangsa itu, selain mereka berdoa, selain mereka mencari, yaitu mencari wajah Tuhan, yang Tuhan inginkan juga supaya mereka saudaraku terjun atau terlibat, yaitu melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan apa itu saudaraku? Mari kita buka, yaitu di dalam Yeremia pasal 29, dia katakan saudaraku di dalam ayat yang ketiga, untuk merespon atau untuk menangkapi janji Tuhan yang sangat baik, yang sangat luar biasa itu, dia suruhkan saudaraku supaya aktivitas yang segera mereka lakukan adalah di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dia katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Firman Allah mengatakan, dirikanlah rumah untuk diami. Rumah apa ini saudaraku? Bisa berbicara tentang yaitu rumah secara fisik, memang betul-betul yaitu terbangun, yaitu rumah yang kita gunakan saudaraku sebagai tempat tinggal, sebagai tempat saudaraku berkumpul sesama keluarga, sebagai tempat saudaraku melindungi kita dari teriknya matahari, dari dinginnya angin di sekitar, dan juga yaitu sebagai tempat saudaraku memuji memuliakan nama Tuhan, mengadakan saudaraku doa, atau saudaraku membangun mesbah keluarga dalam rumah tangga itu. Itu bisa arti yang pertama. Tetapi saudara yang kekasih, dirikanlah rumah untuk diami bisa berbicara tentang hubungan. Hubungan apa saudaraku? Yaitu dikatakan oleh firman Allah di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama, dia katakan, ayat yang pertama bagian A dikatakan saudaraku, sia-sialah orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Saudaraku, apa artinya di sini? Yaitu membangun rumah tangga saudaraku bukan hanya oleh kekuatan pikiran kita, bukan hanya tingginya saudaraku tingkat pendidikan kita. Ternyata yaitu bangunan rumah tangga yang dikenal oleh Tuhan, bangunan rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu bangunan rumah tangga yang ditata menurut standarnya Tuhan, menurut ukurannya Tuhan saudaraku. Bahwa apa dikatakan saudaraku, keluarga yang dikenal, keluarga yang dicintai oleh Tuhan itu, apabila keluarga itu dia katakan sebagai seorang suami, dia menjadi suami yang sangat mengasihi istrinya. Apabila seorang suami saudaraku, dia menjadi penganyom di dalam rumah tangganya. Sebagai seorang suami, dia itu menjadi pencari nafkah untuk kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Demikian juga saudaraku dikatakan seorang suami itu harus bersikap seperti Tuhan terhadap jemaat. Demikian juga seorang kepala keluarga yang adalah suami itu harus seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Demikian juga suami mengasihi istri dan juga anak-anaknya. Demikian juga yaitu kriteria yang Tuhan inginkan, bangunan rumah tangga yang Tuhan inginkan juga. Hai engkau sebagai istri, engkau harus yaitu berpegang teguh kepada standar yang Tuhan inginkan. Apa dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti yaitu jemaat tunduk yaitu kepada Kristus. Standar yang Tuhan inginkan saudaraku adalah seorang istri harus yaitu menghormati, harus saudara yang kasih membuat suaminya itu saudaraku terhormat. Oh, dia harus menundukkan diri yaitu kepada suaminya seperti jemaat begitu hormat, seperti jemaat begitu tunduk kepada Kristus. Demikian juga seorang istri harus saudara yang kasih menghormati suaminya dalam segala hal. Oh, penghormatan yang diberikan oleh seorang istri mau dimulai saudaraku, yaitu dari sikap bagaimana dia mengurus rumah tangganya dengan baik, bagaimana dia tampil menjadi penolong kepada suaminya, menjadi penolong yaitu kepada anak-anaknya, seisi rumah tangganya saudaraku ditata dengan baik. Itu adalah salah satu saudaraku, yaitu praktek bagaimana dia menundukkan diri yaitu kepada suaminya. Dilihat saudaraku bagaimana sikapnya, bagaimana saudaraku yang kasih kerajinannya, bagaimana ketulusannya saudaraku, yaitu mengurusi rumah tangganya dengan baik, dan juga bagaimana dia saudaraku yaitu menjunjung kehormatan suaminya dengan apa? Dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan kesucian hidup saudara-saudara.
Demikian juga saudaraku bangunan rumah tangga yang Tuhan inginkan itu dikatakan sebagai anak-anak harus yaitu mentaati orang tua. Oh, orang tuamu, papa dan mamamu harus itu menjadi pribadi yang kau hormati. Oh, itu adalah gambaran daripada Tuhan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dengan engkau lihat yaitu wajah papa dan juga mamamu yang tentunya mereka adalah cinta Tuhan, yang tentunya mereka adalah pelaku firman Allah, Allah yang tidak engkau lihat di surga sana. Saudara-saudara yang kasih, melalui papa dan mamamu, dia itu adalah yaitu pribadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan penganyoman kepadamu, untuk memberikan pengawasan, untuk memberikan saudara yang kasih pemeliharaan yang baik kepadamu sebagai anaknya. Maka struktur yang Tuhan inginkan di dalam keluarga, oh, kewajiban anak mentaati, kewajiban anak hormat kepada orang tua, yaitu yang terdiri dari papa dan juga mama. Kewajiban yaitu anak-anak berbakti kepada orang tua mereka. Demikian juga kewajiban orang tua lah untuk memberi penganyoman yang maksimal, yaitu kepada anak-anaknya. Itulah saudara-saudaraku yang Tuhan inginkan. Maka dia katakan dirikanlah rumah untuk diami. Saudaraku, keluarga yang Tuhan inginkan, oh, supaya kita memiliki damai sejahtera, memiliki hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, dimulai dari bagaimana saudaraku keluarga itu tercipta menjadi keluarga yang damai sejahtera. Keluarga saudaraku yang memiliki masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, keluarga yang memiliki masa depan yang penuh harapan, saudaraku, adalah keluarga yang terjalin, saudaraku, kebersamaan mereka di dalam satu kesatuan. Itulah saudaraku yang memiliki yaitu rumah, yaitulah keluarga yang memiliki damai dan juga yang memiliki hari depan yang penuh harapan. Yang kedua dikatakan, saudaraku, yang kedua itu dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, dikatakan demikian, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kalau yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Maka yang kedua yang Tuhan katakan adalah, yang kedua yang Tuhan katakan itu, buatlah kebun yang dapat kamu nikmati hasilnya. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, mau kita tidak boleh tinggal diam, saudaraku, tetapi kita harus kerahkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk apa? Untuk melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan katakan ketika yaitu bangsa Yehuda ini ada dalam pembuangan di tanah Babel. Yang Tuhan katakan, saudaraku, yaitu dirikanlah yaitu rumah untuk didiami dan buatlah kebun di mana saudaraku bangsa Yehuda dapat menikmati hasilnya. Artinya apa ini, saudara-saudara? Sepanjang kita, saudaraku, masih hidup, kita tidak boleh, saudaraku, hanya diam dan berharap tentang semua janji yang manis yang datang dari Tuhan, tentang semua rancangan yang begitu baik yang datang dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudaraku, bahwa semua program-program Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, saudaraku, akan tetap menjadi yaitu program yang begitu saja kalau kita hanya berpangku tangan dan diam. Maka untuk merespon, maka untuk menanggapi, untuk menjemput, saudaraku, yaitu rencana Tuhan yang paling baik yang Tuhan, saudaraku, sampaikan kepada bangsa Yehuda ini. Oh, Tuhan berkata, saudaraku, yaitu buatlah kebun di mana nanti hasilnya dapat engkau nikmati. Berarti di sini kita lihat, saudara-saudaraku, kita Tuhan inginkan yaitu bekerja untuk apa? Untuk, saudaraku, mengolah tanah, saudaraku, menggemburkan tanah. Kita bolak-balik, saudaraku, tanah itu supaya rumput yang tadinya, saudaraku, ada di atas tanah sekarang dapat terkubur oleh tanah yang ada, didiamkan sejenak sampai membusuk mungkin semak-semak atau rumput yang ada di tanah itu, diolah, dibalik lagi, digemburkan lagi. Tujuannya apa? Membuat, saudaraku, tanah yang sang menjadi tanah yang subur, tanah, saudaraku, yang sukar, saudaraku, ditumbuhi oleh tanaman yang kita inginkan. Sekarang, saudaraku, sudah digemukkan oleh usaha, tenaga, waktu dan pikiran kita yang berusaha membolak-balik, saudaraku, tanah tersebut untuk menggemburkan dan juga siap untuk ditanami. Dengan demikian firman Allah mengatakan, saudaraku, kebun-kebun itu tidak sekedar kelihatan kebun, tetapi menjadi kebun yang menghasilkan, menjadi kebun, saudaraku, yang mendatangkan buah yang nikmat, saudara. Suami, saudaraku, bersyukur yaitu dengan pesta panen yang ada, istri yaitu bersyukur dengan pesta panen yang ada, anak-anak, saudaraku yang kasih, tertawa tentang masa depannya. Sebab apa? Dia lihat, saudaraku, usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh papa dan mamanya, dan juga, saudaraku, anak-anak yang turut untuk membantunya pun telah membuat yaitu kebun, saudaraku, yang menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita telah yaitu mendirikan rumah untuk didiami,
Oh, kita buat kebun saudaraku supaya hasilnya kelak saudaraku kita nikmati. Maka saudaraku, bagaimana selanjutnya sikap yang Tuhan inginkan untuk mempercepat supaya rancangan Tuhan, supaya segala program-program Tuhan yang begitu baik yang diberikan kepada kita itu bersegera menjadi milik kita. Saudaraku yang kekasih, saya ingin menyampaikan kepada saudara, oh, semua janji-janji yang Tuhan janjikan hanya dimungkinkan saudaraku ketika hanya dimungkinkan hal itu bisa terjadi kepadamu apabila ada di dalam dirimu, yaitu saudaraku yang kasih, keinginan menjemput dengan rasa optimis. Saudaraku, kita harus optimis saudaraku tentang janji Tuhan. Sebab apa firman Allah mengatakan saudaraku? Firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah mengatakan sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan akan tetap terlaksana. Tidak akan ada perkataan Tuhan saudaraku yang hanya diperkatakan lalu tidak digenapi. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan saudaraku akan ditepapi. Apabila saudara, apabila semua orang yang mendengarkan firman ini saudaraku, yaitu membangun di dalam dirinya rasa optimis. Sebab apa saudaraku? Yaitu sikap optimis itu adalah menunjukkan betapa engkau beriman kepada firman Allah, betapa engkau yakin terhadap yaitu seluruh isi daripada kebenaran firman Allah. Kalau itu yang terjadi saudara-saudaraku, kalau yaitu sikap optimis itu kita bangun di dalam diri kita, kepercayaan, keyakinan itu kita bangun dalam diri kita, Tuhan disenangkan. Jangan saudara yaitu bersikap secara pesimis. Jangan ragukan yaitu kebenaran firman Allah ini. Jangan engkau saudaraku yaitu sepertinya yaitu mulai yaitu mendua hati antara percaya dengan tidak percaya. Jangan. Tetapi saudaraku yang kekasih, tinggalkan yaitu sikap pesimis, bangunlah saudaraku sikap optimis. Sebab hanya dengan itu yaitu kebenaran firman Allah berlaku dalam dirimu. Hanya itu saudaraku yang kasih bisa berlaku di dalam dirimu. Sebab apa saudara-saudaraku? Sikap optimis yang senantiasa terjadi dalam diri kita akan mendatangkan energi positif, akan menghadirkan saudaraku yaitu hal-hal yang positif. Kalau yaitu hal-hal yang positif saudaraku bekerja di dalam hati suami, bekerja di dalam hati istri, bekerja di dalam hati anak-anak, maka keluarga ini akan terbangun menjadi keluarga yang optimis, yang selalu saudaraku percaya dan tidak pernah meragukan janji Tuhan. Kalau hal ini saudaraku yang kasih kita lakukan, maka apa yang Tuhan janjikan akan terjadi kepada kita. Sebab apa saudaraku, dalam kitab Injil Markus juga dikatakan saudaraku, oh, apapun saja pun saudaraku yang kita minta, apa saja pun yang kita mohonkan kepada Tuhan, kalau kita percayai bahwa hal itu Tuhan akan berikan kepada kita, maka hal itu akan benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Jadi artinya apa saudaraku? Ya, yaitu keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap firman Allah. Itulah saudara yang kasih menjadi inti, yaitu keberkatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sejauh mana kita mempercayai firman Allah, sejauh mana kita mempercayai janji-janji Tuhan, sejauh itulah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Maka dikatakan saudara yang kasih, mari kita buang keraguan-raguan, sebab emang mengatakan inilah Tuhan sendiri saudaraku. Maka kita yakini bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terlaksana adanya. Lalu yang kedua saudaraku, bagaimana kita menyikapi supaya yaitu janji atau rencana-rencana Tuhan yang paling indah ini nyata dalam kehidupan kita. Mari kita saudara yang kasih, yaitu mimpikan bahwa janji-janji yang Tuhan janjikan kepada kita itu, yaitu janji damai sejahtera, janji hari depan yang penuh harapan, itu saudara yang kasih diperuntukkan untukmu, diperuntukkan untukku. Mari saudara-saudaraku yang kasih, janji keberhasilan, janji damai sejahtera, janji saudaraku kesuksesan yang Tuhan katakan itu, mimpikan bahwa itu berlaku untukmu, mimpikan itu berlaku untuk istrimu, mimpikan itu berlaku untuk anak-anakmu. Maka carilah engkau saudara yang kasih, yaitu sukses dalam segala hal, sukses engkau menggapai kehidupan di bumi ini, terlebih engkau sukses saudaraku, yaitu menggapai kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Yang berikutnya saudaraku, kalau engkau telah memimpikan bahwa ini adalah janji, bukan hanya untuk orang lain tetapi berlaku untuk dirimu. Lalu saudaraku, bagaimana untuk dapat mewujudkan, yaitu mewujudkan rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan yang begitu indah itu dalam kehidupanmu. Wujudkanlah itu dengan tindakan. Tindakan apa saudaraku? Mari kita wujudkan janji-janji Tuhan itu, yaitu dengan tindakan. Mimpi yang kita mimpikan akan tetap menjadi mimpi kalau kita berdiam. Tetapi mimpi yang kita mimpikan itu saudaraku, kalau kita respon dengan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu tindakan, maka mimpi itu saudaraku akan diubah menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan.
yang kau sendiri rasakan, keluargamu rasakan, sanak saudaramu rasakan. Sebab apa saudara yang kekasih? Ketika kesuksesan itu sudah menjadi milikmu, saudara-saudara yang kekasih, semua akan bangga, semua akan senang. Bukan hanya keluargamu, saudara seiman maupun di gereja senang dengan segala kesuksesanmu, untuk menaikkan hubunganmu kepada Tuhan, dan juga untuk melihat betapa baiknya Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Maka Tuhan katakan, saudaraku, setiap janji yang manis yang Tuhan janjikan harus direspon dengan tindakan. Iya. Tindakan apa saudara-saudaraku yang hendak kita lakukan supaya janji itu dapat terjemput, supaya janji itu dapat terambil, supaya janji itu saudara kasih benar-benar tersampaikan kepada kita? Maka Tuhan katakan, saudaraku, yaitu kita harus belajar untuk apa, saudaraku? Untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Karena apa? Karena kita ingat ciptaan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kita pun melihat bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia tidak, saudaraku, berpangku tangan. Tetapi firman Allah mengatakan, saudaraku, yaitu dalam 6 hari Allah, saudara yang kasih, menciptakan langit dan bumi. Di sana, saudaraku, ada kesungguhan yang luar biasa. Di sana ada fokus yang luar biasa. Di sana, saudara yang kasih, ada yaitu pandangan yang jauh ke depan, bahwa apa yang diciptakan itu, saudaraku, akan sangat baik. Dan betul, saudaraku, ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia berkomentar, saudaraku, bahwa apa yang dijadikan itu baik. Ketika dia menciptakan cakrawala, dia komentari, saudaraku, baik. Ketika dia memisahkan terang dari gelap, dia katakan baik. Ketika dia, saudaraku, memisahkan air dari daratan, dia mengatakan semua baik, saudaraku. Terlebih yaitu ketika dia menciptakan, saudaraku, makhluk hidup baik yang bergerak, saudaraku, yaitu di dalam air dan juga di darat dan juga di udara. Dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan ketika dia menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah, dia berkata sungguh amat baik. Saudaraku, segala sesuatu yang baik hanya dimungkinkan bisa tercapai kalau ada usaha yang baik, kalau ada kesungguhan yang baik. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, Allah pencipta pun, saudaraku, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya adalah, saudaraku, bekerja dalam 6 hari. Maka pada hari ke-7 dia berhenti. Jadi kita lihat, saudaraku, bekerja itu bukan suatu kesalahan. Bekerja itu, saudara yang kekasih, bukan suatu kutuk. Bekerja itu, saudaraku, bukan suatu yaitu kehinaan. Tetapi bekerja itu adalah martabat manusia. Oh, bekerja itu, saudara yang kekasih, adalah yaitu harga diri manusia. Dan memang demikianlah. Oh, Tuhan katakan juga apa dikatakan ketika dia menciptakan manusia itu, saudaraku, yaitu setelah tersedia yaitu Taman Eden, taman yang begitu indah, taman yang terberkati. Apa yang Tuhan katakan, saudaraku? Maka dia katakan, saudaraku, di dalamnya itu Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dia katakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, oh, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dia katakan, saudaraku, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tujuannya apa? Dia katakan tujuannya adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi kita lihat ketetapan Tuhan dari semula, saudaraku, manusia diciptakan bukan hanya berdiam, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya menikmati dan menikmati apa yang Tuhan siapkan di Taman Eden. Ternyata ada yaitu kerjasama, saudaraku. Kalau Tuhan ciptakan dengan begitu indah, Tuhan buat, saudaraku, begitu sempurna, manusia itu juga bebas, saudaraku, menikmati segala berkat, saudaraku, kelimpahan yang ada di Taman Eden. Tetapi ada penugasan yang Tuhan tugaskan adalah untuk mengusahakan, dan yang kedua, memelihara. Jadi kita lihat, saudaraku, sangat jelas, kalau Allah kita itu Allah yang bekerja, demikian juga anaknya diharapkan menjadi anak yang bekerja. Terlebih ketika kita lihat lagi apa, saudaraku, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka di, saudaraku, ada kutuk yang diberikan yaitu kepada manusia dan juga kepada istri dan juga kepada ular yang menggodanya. Lalu, saudara yang kasih, Allah mengutuk tanah. Tanah yang tadinya, saudaraku, subur sekarang menjadi tanah yang gersang. Tanah, saudaraku, yang menumbuhkan semak duri. Lalu apa dikatakan oleh Tuhan, saudaraku, kepada manusia itu? Kalau di taman yang indah saja itu Taman Eden, Tuhan yaitu perintahkan supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara. Terlebih sekarang mereka sementara terusir akibat daripada dosa. Sekarang Taman Eden itu sudah diangkat. Sekarang masuk, saudaraku, yaitu tanah yang gersang. Terlebih yang Tuhan inginkan lagi, saudaraku, harus bekerja lebih keras lagi.
ini harus bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki. Mari kita bacakan, yaitu Kejadian pasal yang ketiga ayat 19. Kejadian pasal 3 ayat 19, dia katakan demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dia katakan, saudaraku, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh, oh saudaraku, bekerja yang Tuhan inginkan. Bukan bekerja sekedar, bukan bekerja dengan santai, bukan bekerja saudaraku dengan biasa-biasa saja, tetapi yang Tuhan inginkan bekerja secara total, bekerja secara maksimal. Bila perlu dikatakan saudaraku, oh terkadang dalam pekerjaan itu kita harus berpeluh keringat. Artinya saudaraku bisa bercucuran keringat oleh karena seriusnya kita bekerja. Mungkin saudaraku berbanting keringat saudaraku, karena pekerjaan berat yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah rencana yang terbaik yang datang dari Tuhan. Saudaraku, jangan berkeluh kesah selagi masih ada kesempatan. Jangan saudara berkeluh kesah saudaraku selagi masih ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Tetapi lakukanlah saudaraku apa yang bisa engkau lakukan, sebab ini adalah kehendak Tuhan. Saya melihat juga selain daripada yaitu manusia ciptaan yang pertama, Tuhan tetapkan saudaraku mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dan setelah mereka jatuh dalam dosa, supaya mereka juga saudaraku mengerahkan tenaga yang lebih lagi, oh sampai yaitu berpeluh keringat untuk mengolah tanah yang terkutuk tadi itu saudaraku, supaya dapat lagi diolah menjadi tanah yang subur, yang siap saudaraku ditaburi benih, yang siap mengeluarkan saudaraku yaitu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat mereka tuai suatu hari hasilnya. Maka saya melihat juga saudaraku tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham sekalipun Tuhan sendiri telah berjanji, Tuhan berkata saudaraku, aku akan menjadikan engkau yaitu dikatakan terhormat, termasyhur. Aku akan menjadikan engkau yaitu menjadi bangsa besar. Oleh keturunanmu semua bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tetapi apa yang saudara lihat, kalau saudara pelajari saudaraku kehidupan Bapak Abraham untuk merespon semua janji-janji itu, walaupun sekalipun Tuhan yang menjanjikan, dia tidak diam saudaraku. Dia tidak hanya berpangku tangan menantikan janji itu nyata dalam hidupnya, tidak. Tetapi kita lihat berbagai aktivitas, berbagai saudaraku dia dinamika hidup saudaraku, dilalui saudaraku suka dan duka, antara senang dan tangisan pun semua dihadapi. Dan pada akhirnya pun Tuhan mengatakan saudaraku, janji-janji Tuhan itu terjadi saudaraku kepada Bapak Abraham. Karena apa? Bapak Abraham merespon saudaraku dengan berani mengerahkan waktu, mengerahkan tenaga, mengerahkan pikiran apa yang dia punya saudaraku. Oh, dia kerahkan untuk merespon janji-janji yang manis yang berasal dari Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, ketika saya simak saudaraku, saya pelajari lewat kebenaran firman Allah, putranya yang bernama Ishak juga. Ishak ini juga saudaraku, sekalipun dia itu lahir dari keturunan seorang tokoh terkenal yaitu ayahnya Abraham, yang begitu dekat hubungannya dengan Tuhan, janji Tuhan begitu manis kepada ayahnya, dan juga janji yang manis itu juga diturunkan kepada putranya yang bernama Ishak. Tetapi bagaimana saudara-saudaraku, Ishak juga saudaraku menanggapi atau merespon itu kebenaran firman Allah. Tidak pernah ada cerita yang mengatakan dia berpangku tangan berdiam. Oh, mentang-mentang dia saudaraku terlahir yaitu dari seorang tokoh terkenal yang bernama Abraham, tidak. Tetapi saudaraku, seperti ayahnya begitu rajin, seperti ayahnya begitu tekun, seperti ayahnya begitu serius, demikian juga saudaraku Ishak ini. Ishak itu saudaraku bekerja keras. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita bahwa untuk mendapatkan saudaraku kemasyhuran, keterkenalan, kekayaan, dia harus bekerja keras. Firman Allah mengatakan saudaraku, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 26 itu, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan ia menuai 100 kali lipat, dikatakan saudaraku, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Maka Ishak ini menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Rahasianya apa saudaraku? Dia bekerja yang serius, dia bekerja yang selalu fokus, dia terus galakkan mimpinya, seperti janji Tuhan yang besar itu nyata dalam hidupnya. Dan betul, dia respon saudaraku dengan tindakan nyata. Demikian juga Yakub. Yakub juga saudaraku, dia menjadi pekerja keras, sampai dia berkata saudaraku kepada bapak mertuanya Laban, engkau tahu betapa aku bekerja keras bagimu.
Saudaraku, dia bekerja keras. Padahal dengan segenap hati saudaraku, di masa suntuk, di masa lanjut usia ayahnya bernama Ishak, ayahnya bersungguh-sungguh saudaraku, berdoa mencurahkan berkat saudaraku turun kepada anaknya Yakub. Dan juga saudaraku, janji-janji Tuhan begitu manis diperteguh saudaraku ketika ada di Betel. Tuhan sendiri memperteguh saudaraku janji. Apa yang disampaikan oleh ayahnya Ishak diperteguh oleh Tuhan juga, bahwa Yakub ini saudaraku akan menjadi bapa bangsa besar. Oleh keturunannya semua bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Dia akan mengembang ke utara dan selatan. Dia akan mengembang dari timur sampai ke barat. Tetapi bagaimana saudaraku sikap daripada Yakub ini? Yakub tetap saudaraku tampil menjadi pekerja yang serius, pekerja yang fokus, saudaraku. Bagaimana tentang kita? Kalau mereka saja saudaraku sudah langsung mendapat saudaraku, yaitu janji yang manis yang langsung dialamatkan kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Yang mungkin kita tidak seperti itu saudaraku. Janji-janji manis, semua saudaraku, janji-janji yang indah yang kita dapatkan itu adalah yaitu janji yang tertuang di dalam kitab suci ini, di dalam kebenaran firman Allah ini, tidak langsung ditujukan kepada saudara. Hanya dengan iman saudaraku kita imani bahwa janji yang dijanjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan juga Yakub juga berlaku kepada kita oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu jemputlah masa depanmu dengan sikap yang optimis. Sebab apa saudaraku? Sikap optimis itu menunjukkan betapa kita sangat percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Betapa firman Tuhan itu adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Baiklah kita bersikap saudaraku seperti Ayub. Apa dikatakan saudaraku sikap daripada Ayub? Saudaraku dicatat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, dia katakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia katakan saudaraku, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, Ayub begitu percaya kepada kesetiaan kebenaran firman Allah. Demikian juga kiranya kita saudaraku tidak pernah meragukan itu kebenaran firman Allah, tidak pernah menyaksikan saudaraku firman Allah, tetapi selalu yakin dan teguh bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin adanya. Yang kedua saudaraku, jemputlah yaitu masa depanmu dengan selalu giat bekerja. Dengan selalu sungguh-sungguh bekerja, yaitu mengerahkan waktu, tenaga dan pikir kita untuk saudaraku fokus yaitu dalam mengerjakan suatu pekerjaan, untuk serius saudaraku melakukan suatu pekerjaan, untuk tulus ikhlas saudaraku melakukan suatu pekerjaan. Sebab apa saudaraku? Apa yang kita dapat pada hari ini tidak asal ada dengan begitu saja, tidak. Tetapi apa yang kau miliki, apa yang kau punya pada saat ini ditentukan sejauh mana engkau saudaraku bekerja di masa lalu. Kalau saudaraku, saudara anggap bahwa apa yang saudara dapat pada hari ini sepertinya tidak memuaskan, sepertinya minim, sepertinya kurang menggembirakan, itu saudara yang kasih diakibatkan oleh apa yang dikerjakan di masa lalu. Mungkin di masa lalu saudaraku, saudara tidak begitu sungguh-sungguh melakukan suatu pekerjaan. Mungkin saudaraku di masa lalu saudara lebih diliputi, atau mungkin saudaraku yaitu lebih disita oleh waktu bermalas-malasan, atau mungkin ogah-ogahan dalam pekerjaan, atau mungkin saudaraku banyak menunda-nunda pekerjaan yang sudah dikerjakan, sehingga itulah saudaraku mengakibatkan dengan apa yang kau punya sekarang ini. Tetapi saudara-saudaraku, kalau yang kau punya sekarang ini sudah sangat memuaskan, sudah sangat menggembirakan, sudah sangat saudaraku maksimal, berarti itu bertanda bahwa engkau di masa lalu yaitu telah melakukan pekerjaan secara maksimal. Engkau telah melakukan pekerjaan secara total dengan penuh kesungguhan. Apa yang saudara lakukan lagi hari ini supaya saudara lebih baik lagi di masa mendatang? Saudaraku, semangatmu di masa lalu jangan kurangi, semangatmu di masa lalu pertahankan, bila perlu tambah kalau masih dimungkinkan. Supaya apa? Kalau hari ini masa depanmu sudah baik, supaya lebih baik lagi di masa akan datang. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, apa yang kita tabur itulah yang kita dapatkan. Kalau kita menabur saudaraku waktu masa muda kita, menabur dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, berani saudaraku bekerja keras, ingat bahwa di masa tua saudara akan tenang, saudara akan nyaman, saudara akan bahagia. Sebab apa saudaraku? Hasil usaha kerja keras yang dilakukan waktu masa muda saudaraku, tentu saudaraku akan menghasilkan yaitu tabungan, menghasilkan sesuatu yang dapat saudaraku menenangkan yaitu masa tua kita. Tetapi apabila yaitu di masa mudamu engkau yaitu memboroskan waktu dengan begitu saja, dengan bermalas-malasan saudaraku, maka masa depanmu di masa tua akan suram, akan susah saudara-saudaraku. Oleh karena itu mari kita pilih saudara-saudaraku untuk siap bekerja keras di masa usia produktif.
supaya tenang ketika usia kita lagi tidak produktif, ketika kita tidak bisa bekerja oleh karena kelemahan tubuh dan oleh karena usia yang sudah lanjut, saudaraku. Tetap yaitu hidup kita, yaitu tertata tertib dengan baik. Tidak perlu kita harus hidup, saudaraku, dari belas kasihan orang lain, dari meminta-minta atau saudara yang kasih dan mengharap bantu-bantu dari orang lain, tidak. Tetapi apa yang kita buat pada hari ini, saudaraku, akan yaitu saudaraku memberkati masa depan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari saudara-saudaraku, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita kerjakan apa yang bisa kerjakan. Baik saudaraku yang kasih, mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita kerjakan apa yang dapat memperbaiki masa depan kita. Mari kita buat saudaraku bertumbuh secara seimbang. Kita buat saudaraku bertumbuh tuh saudaraku secara seimbang. Karena apa saudaraku yang kekasih, kebutuhan di bumi ini juga saudaraku perlu saudaraku ditata dengan baik. Demikian juga saudaraku yaitu masa depan, keperluan masa depan, yaitu di akhirat saudaraku, di balik kehidupan kita hidup ini juga harus dapat dipastikan saudaraku bahwa kita akan masuk saudaraku kepada kekalahan yang bernama sorga. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, firman Allah mengajarkan kepada kita, mari kita atur saudaraku setiap waktu yang ada secara profesional. Ketika saudaraku yang kasih waktunya bekerja, bekerjalah saudaraku yang kekasih dengan fokus, bekerja dengan serius, bekerja dengan tulus. Dan ketika waktunya saudaraku yaitu beristirahat, mari kita beristirahat. Dan ketika waktunya saudaraku bersosialisasi dengan keluarga, mari kita kumpul saudaraku dengan istri dan juga anak-anak, dengan saudara-saudara. Dan ketika masanya saudaraku kita harus berkunjung, mungkin kita bersosialisasi saudaraku dengan tetangga, atau mungkin dengan teman-teman sebekerja atau teman-teman kantor. Mari kita lakukan saudaraku secara profesional. Kita lakukan saudaraku yang kasih dengan pembagian waktu saudaraku yang tertata dengan baik, yang saudaraku tidak ada yang terabaikan. Terlebih waktu untuk Tuhan, terlebih waktu untuk bergereja, beribadah saudaraku. Harus itu saudaraku yang kasih menjadi fokus yang utama juga. Seperti fokus kita sungguh-sungguh bekerja, demikian juga sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri dalam peribadatan harus kita lakukan. Kalau ini yang kita lakukan saudaraku, kalau leluhur tokoh-tokoh Alkitab yang dijabarkan tadi saudaraku, yaitu berhasil menggapai berkat dari Tuhan, berhasil saudaraku menggapai rancangan Tuhan yang terbaik itu hari dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara, demikian juga orang banyak dan saya akan saudara-saudaraku terberkati seperti mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena kebenaran firman-Mu mengatakan kepada kami Bapa, bahwa rancangan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yaitu hari yang penuh dengan harapan. Oh, terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Kami tahu firman-Mu ini Bapa berlaku juga untuk kami. Biarlah kami Tuhan dapat menjemputnya dengan baik Bapa. Biarlah kami jemput oh Tuhan seturut oh Tuhan dengan aturan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Kami sangat percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Semua yaitu janji yang Tuhan janjikan itu berlaku untuk diri kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati supaya kami selalu oh Tuhan, yaitu Bapa di surga, tidak pernah yaitu perhitungan waktu, tetapi kami menjadi pekerja yang baik. Karena memang demikianlah oh Tuhan ketetapan Tuhan dari semula. Biarlah itu yang kami lakukan selagi Bapa di surga kami masih dapat melakukannya. Sebab kami tahu dari apa yang kami tabur, itulah yang kami dapatkan. Dari apa yang kami kerjakan, hasil yang baik juga akan kami dapatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan turun kepada seluruh umat-Mu. Dan lewat firman-Mu ini Tuhan, umat-Mu oh Tuhan, yaitu mengalami oh Tuhan kebangunan rohani, mengalami oh Tuhan Bapa di surga kemajuan demi kemajuan yang dapat oh Tuhan mereka terapkan dalam kehidupan keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan Roh Kudus bekerja supaya firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang membangkitkan, firman yang berkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.